Selamat datang pada video pembelajaran ekologi tumbuhan. Pada video ini, kita akan mempelajari struktur dan komposisi vegetasi hutan mangrove yang terdapat di pantai Desa Tiwaa, Kecamatan Poso Pesisir. Setelah mempelajari video ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama, menjelaskan konsep dasar ekosistem mangrove dan peran ekologisnya di wilayah pesisir. Kedua, menjelaskan parameter analisis vegetasi yang meliputi kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting atau INP. Ketiga, menafsirkan tingkat dominansi suatu jenis mangrove dalam komunitas tumbuhan. Melalui video ini, kita tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana konsep-konsep ekologi tumbuhan diterapkan pada kondisi nyata di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan mudah dipahami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Gimnastiar Cangkana, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Situbondo Maroso. Baiklah, mari kita mulai dengan mengenal ekosistem mangrove. Mangrove merupakan ekosistem pesisir yang tumbuh di daerah pasang surut, yaitu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Ekosistem ini memiliki kondisi lingkungannya khas, seperti substrat berlumpur, salinitas tinggi, dan genangan air laut secara berkala. Untuk bertahan hidup pada kondisi tersebut, tumbuhan mangrove memiliki berbagai bentuk adaptasi, seperti akar tunjang untuk menopang tubuh, atau akar napas yang membantu untuk memperoleh oksigen. Mangrove memiliki peran ekologis yang sangat penting. Vegetasi mangrove mampu melindungi pantai dari abrasi, menahan sedimen, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan organisme perairan lainnya. Dalam ekologi tumbuhan, mangrove dipelajari sebagai suatu komunitas vegetasi yang tersusun oleh berbagai jenis tumbuhan dengan karakteristik tertentu. Untuk mengetahui kondisi suatu komunitas mangrove, diperlukan analisis terhadap struktur dan komposisi vegetasinya. Hutan mangrove yang menjadi objek pembelajaran dalam video ini terletak di pantai Desa Tiwaa, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Kawasan ini tepatnya berada di pantai Tanjung Perak dan berdekatan dengan muara sungai, yang mengakibatkan salinitas air di kawasan ini tergolong sebagai air payau. Selain itu, kawasan mangrove yang ada di sini cenderung terlindung dari hantaman ombak besar, sehingga menghasilkan perairan yang tenang. Berdasarkan hasil pengamatan, kawasan mangrove di pantai Tiwaa masih ditumbuhi vegetasi mangrove alami yang membentuk suatu komunitas tumbuhan pesisir. Komunitas inilah yang kemudian dianalisis untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasinya. Selanjutnya, mari kita mengenal jenis-jenis mangrove yang ditemukan di kawasan hutan mangrove pantai Desa Tiwaa. Berdasarkan hasil pengamatan di hutan mangrove pantai Desa Tiwaa, ditemukan dua jenis mangrove, yaitu Sonoretia alba dan Rhizophyra mucronata. Kedua jenis ini memiliki ciri morfologi yang berbeda sehingga dapat dikenali dengan mudah di lapangan. Jenis pertama adalah Sonoretia alba atau pedada. Jenis ini termasuk dalam famili Lythraceae. Mangrove ini memiliki akar napas berbentuk kerucut yang muncul dari permukaan tanah untuk membantu proses pertukaran gas. Daunnya berbentuk bulat telur dan tersusun berhadapan pada ranting. Jenis ini memiliki bunga yang berukuran besar dan juga buah berbentuk bulat yang mudah dikenali. Sonoretia alba umumnya ditemukan pada area yang berdekatan dengan perairan terbuka dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi pesisir. Jenis kedua adalah Rhizophyra mucronata atau yang dikenal sebagai bakau. Jenis ini termasuk dalam famili Rhizophyraceae. Ciri khas utama jenis ini adalah adanya akar tunjang yang tumbuh dari batang dan cabang menuju tanah. Akar tersebut berfungsi menopang pohon agar tetap kokoh pada substrat yang berlumpur. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau mengkilap, dan memiliki ujung yang meruncing. Selain itu, jenis ini memiliki buah berbentuk bulat dan propagul yang berbentuk seperti pensil. Rhizophyra mucronata umumnya tumbuh pada daerah yang sering tergenang oleh air laut. Perbedaan bentuk akar, daun, dan habitat tumbuh menjadi karakteristik penting yang dapat digunakan untuk membedakan kedua jenis mangrove tersebut. Keberadaan Sonoretia alba dan Rhizophyra mucronata membentuk komunitas vegetasi mangrove di pantai Desa Tiwaa yang akan kita pelajari lebih lanjut melalui analisis vegetasi. Selanjutnya, mari kita memahami parameter-parameter yang digunakan untuk menganalisis struktur dan komposisi vegetasi mangrove.
Untuk mengetahui kondisi suatu komunitas mangrove, para ahli ekologi menggunakan beberapa parameter analisis vegetasi. Parameter-parameter ini membantu menggambarkan bagaimana suatu jenis tumbuhan tumbuh, tersebar, dan berperan dalam suatu komunitas. Parameter pertama adalah kerapatan. Kerapatan menunjukkan jumlah individu suatu jenis tumbuhan dalam luasan tertentu. Semakin tinggi nilai kerapatan, semakin banyak individu jenis tersebut yang tumbuh pada kawasan yang diamati. Itu artinya, semakin tinggi nilai kerapatan suatu jenis tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan lebih sering dijumpai dalam kawasan tersebut. Parameter kedua adalah frekuensi. Frekuensi menunjukkan tingkat kehadiran suatu jenis pada seluruh plot pengamatan. Nilai frekuensi yang tinggi menunjukkan bahwa suatu jenis memiliki penyebaran yang lebih luas dan ditemukan pada banyak lokasi pengamatan. Nilai frekuensi berarti penyebaran suatu jenis. Semakin tinggi nilai frekuensi suatu jenis tumbuhan, artinya tumbuhan tersebut tersebar secara merata pada suatu kawasan, tidak hanya terfokus pada satu tempat. Parameter ketiga adalah dominansi. Dominansi menggambarkan tingkat penguasaan suatu jenis dalam komunitas tumbuhan. Jenis yang memiliki ukuran batang lebih besar dan menempati ruang tumbuh yang lebih luas umumnya memiliki nilai dominansi yang tinggi. Nilai ini memiliki arti penguasaan ruang tumbuh suatu jenis tumbuhan. Semakin tinggi nilainya, itu artinya semakin besar ruang yang ditempati oleh suatu jenis tumbuhan. Ketiga parameter tersebut kemudian digabungkan dalam indeks nilai penting atau INP. INP digunakan untuk mengetahui tingkat peranan suatu jenis dalam komunitas vegetasi. Semakin tinggi nilai INP, semakin besar pengaruh dan dominansi jenis tersebut dalam suatu ekosistem. Melalui parameter kerapatan, frekuensi, dominansi, dan INP, kita dapat memahami jenis mangrove yang paling berperan dalam suatu komunitas vegetasi dalam suatu kawasan. Selanjutnya, mari kita melihat hasil analisis struktur dan komposisi vegetasi mangrove di pantai Desa Tiwa'a. Pada pengamatan ini, saya menggunakan plot pengamatan bersarang dengan total 3 plot yang ditempatkan pada zona yang berbeda, yaitu zona depan atau zona yang berbatasan dengan laut lepas, zona tengah, dan zona belakang atau zona yang berbatasan dengan daratan. Masing-masing plot terdiri dari 3 bagian, yaitu plot 10x10 meter untuk tumbuhan tingkat pohon, plot 5x5 meter untuk tumbuhan tingkat pancang, dan plot 1x1 meter untuk tumbuhan tingkat semai. Berdasarkan hasil analisis vegetasi yang dilakukan di hutan mangrove pantai Desa Tiwa'a, ditemukan 2 jenis mangrove, yaitu Sonaratia alba dan Rhizophyra mucronata. Jenis Sonaratia alba hanya ditemukan pada tingkat pohon dan semai, sementara pada Rhizophyra mucronata ditemukan pada seluruh tingkat pertumbuhan, yaitu pohon, pancang, dan semai. Keberadaan kedua jenis tersebut menunjukkan bahwa komunitas mangrove di pantai Tiwa'a memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang relatif rendah. Namun demikian, kedua jenis mangrove tersebut mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan pesisir setempat. Berdasarkan hasil analisis kerapatan, Rhizophyra mucronata memiliki jumlah individu yang lebih banyak dibandingkan Sonaratia alba pada seluruh tingkat pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Rhizophyra mucronata memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi lingkungan di kawasan mangrove pantai Tiwa'a. Hasil analisis frekuensi juga menunjukkan bahwa Rhizophyra mucronata ditemukan pada lebih banyak plot pengamatan dibandingkan Sonaratia alba. Artinya, penyebaran Rhizophyra mucronata lebih merata pada kawasan mangrove yang diamati. Pada parameter dominansi, Rhizophyra mucronata kembali menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa jenis tersebut memiliki penguasaan ruang tumbuh yang lebih besar dibandingkan Sonaratia alba. Selanjutnya, untuk mengetahui peranan masing-masing jenis dalam komunitas mangrove, dilakukan perhitungan indeks nilai penting atau INP. Indeks nilai penting atau INP merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat peranan suatu jenis tumbuhan dalam suatu komunitas. Nilai ini diperoleh dari gabungan kerapatan, frekuensi, dan dominansi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh suatu jenis dalam ekosistem. Berdasarkan hasil analisis, Rhizophyra mucronata memiliki nilai INP tertinggi pada seluruh tingkat pertumbuhan. Pada tingkat pohon, Rhizophyra mucronata memiliki INP sebesar 170,67%. Pada tingkat pancang, nilai INP mencapai 300%.
sedangkan pada tingkat semai nilai INP sebesar 158,33%. Tingginya nilai INP tersebut menunjukkan bahwa Rhizophoरा mucronata merupakan jenis yang paling dominan dalam komunitas mangrove di Pantai Tiwa A. Jenis ini tidak hanya memiliki jumlah individu yang lebih banyak, tetapi juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan penguasaan ruang tumbuh yang lebih besar dibandingkan jenis lainnya. Dominannya Rhizophoरा mucronata diduga berkaitan dengan kemampuannya beradaptasi terhadap kondisi lingkungan di Pantai Tiwa A. Keberadaan substrat yang didominasi lumpur serta pengaruh pasang surut yang relatif stabil merupakan kondisi yang mendukung pertumbuhan jenis ini. Sementara itu, Sonaratia alba memiliki nilai INP yang lebih rendah. Meskipun demikian, keberadaan jenis ini tetap memiliki peranan penting dalam menyusun komunitas mangrove dan berkontribusi terhadap kestabilan ekosistem pesisir. Berdasarkan hasil analisis struktur dan komposisi vegetasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunitas mangrove di Pantai Tiwa A didominasi oleh Rhizophoरा mucronata pada hampir seluruh tingkat pertumbuhan. Selanjutnya, mari kita simpulkan materi yang telah dipelajari pada video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran ini, kita telah mempelajari ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kita juga telah mengenal kondisi hutan mangrove di Pantai Desa Tiwa A serta jenis-jenis mangrove yang ditemukan di kawasan tersebut, yaitu Sonaratia alba dan Rhizophoरा mucronata. Selanjutnya, kita telah mempelajari parameter analisis vegetasi yang meliputi kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting atau INP sebagai dasar untuk mengetahui struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. Berdasarkan hasil analisis, Rhizophoरा mucronata merupakan jenis yang paling dominan di kawasan mangrove Pantai Tiwa A. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya nilai kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting pada berbagai tingkat pertumbuhan. Melalui pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat memahami bagaimana konsep-konsep dalam ekologi tumbuhan diterapkan untuk mengkaji struktur dan komposisi vegetasi pada suatu ekosistem. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Saya Agim, terima kasih.